الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah pengajian rutin setiap malam Kamis yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan 3 minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang beberapa hal yang membuat seseorang bisa keluar dari agama Islam, atau disebut dengan murtad. Kata murtad itu pada dasarnya adalah berarti kembali. Tapi yang dimaksud di sini adalah keluar dari agama Islam. Beberapa hal tersebut yang kita sudah bahas pada kesempatan yang lalu adalah ketika kita mengingkari kenabian yang telah disepakati oleh para ulama kita. Kita mengingkari bahwa kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya, termasuk juga suhuf Ibrahim dan beberapa suhuf-suhuf lain yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Atau misalnya mengingkari sesuatu yang wajib, seperti mengingkari salat 5 waktu, itu dianggap keluar dari agama Islam. Kalau kita tidak melaksanakan salat, hanya hukumnya dosa besar. Tetapi kalau mengingkari kewajiban salat, maka itu sudah dianggap keluar dari agama Islam. Atau mengingkari sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah secara mutlak. Misalnya perzinaan, minum khamar, dan lain sebagainya, lalu kemudian kita mengingkari keharaman tersebut, maka itu bisa membuat keluar dari agama Islam. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan beberapa hal yang bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala au yunkira i'jazal Qur'an. Yang termasuk bisa membuat seseorang murtad dari agama Islam itu adalah yunkira i'jazal Qur'an. Yunkira itu artinya mengingkari. Maka kata inkar itu dari bahasa Arab tuh. Ankara yunkiru inkar. Itu mengingkari. Maka bahasa Indonesia banyak diambil dari bahasa Arab. Cuma kadangkala kita nggak paham. Kata ingkar diambil dari kata inkar, ankara, yunkiru, inkar. Mengingkari. Mengingkari apa yang bisa membuat seorang keluar dari Islam? I'jazal Quran. Mengingkari kalau Al-Quran itu punya mukjizat. Mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Apakah ada orang Islam yang mengingkari kemukjizatan Al-Quran? Ada. Pada zaman dahulu ada satu kelompok namanya Mu'tazilah. Tetapi ini tidak mewakili aliran Mu'tazilah secara keseluruhan. Apa? Aliran Mu'tazilah itu ada sebagian yang mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Maksudnya seperti apa? Mereka mengatakan Al-Quran itu kemukjizatannya tidak datang pada dirinya sendiri. Kata Mu'tazilah, sebagian kecil ulama Mu'tazilah, salah satunya adalah Wasil bin Atha, pendiri aliran Mu'tazilah. Dia mengatakan Al-Quran itu kemukjizatannya bukan dari Al-Quran sendiri,
Tetapi Allah membuat orang tidak bisa membuat Al-Quran, menandingi Al-Quran. Allah memalingkan pemikiran manusia untuk bisa menandingi dan menentang Al-Quran. Kalau keyakinan Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Quran itu mempunyai mukjizat dari Al-Quran itu sendiri. Misalnya apa? Kata-katanya, aturan-aturan hukumnya, kesesuaiannya, dan lain sebagainya, itu membuat orang tidak mampu menandingi Al-Quran. Bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya engkau ragu, kata Allah, maka buat yang serupa dengan Al-Quran. Tapi tidak ada mampu, tak seorang pun mampu membuat Al-Quran. Sampai sekarang ada enggak yang mampu menandingi Al-Quran? Kalau yang lain, kitab-kitab suci lain itu banyak tahrif, sudah dimodifikasi, sudah diubah. Tapi Al-Quran sampai sekarang ada enggak yang berubah? Enggak ada. Yang pertama, tidak ada yang mampu menandingi Al-Quran. Yang kedua, memang Al-Quran itu Allah jaga. Jadi Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dianggap membuat seseorang murtad dari Islam adalah mengingkari kemukjizatan Al-Quran. Itu satu. Yang kedua apa? Au suhbata Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Atau mengingkari Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Kalau ada orang mengatakan Abu Bakar bukan sahabat Nabi, maka di saat itulah orang itu keluar dari agama Islam, kata Syekh Zainuddin Al-Malibari, penulis kitab ini. Atau mengingkari para sahabat-sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi bukan cuma Abu Bakar. Ada siapa aja? Ada Umar, Utsman, Ali, Mu'adz bin Jabal, dan banyak. Sampai ratusan ribu sahabat Nabi yang tinggal di Madinah, yang mungkin kita nggak tahu namanya semuanya. Hanya sebagian karena itu yang populer. Termasuk sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah, yang meriwayatkan hadis terbanyak dari generasi sahabat. Bahkan satu ketika ini diceritakan oleh Imam Az-Zahabi, dia cerita. Dulu pernah ada seorang ikut pengajian di Masjid Jami Al-Mansur. Tiba-tiba ada seorang pemuda datang dari Khurasan. Khurasan ini datang dari wilayah Iran. Sekarang di Iran tuh, Khurasan. Orang itu bertanya kepada seorang ulama, lalu sekaligus minta dalilnya. Kan kebanyakan kita itu kalau bertanya kepada seorang berilmu pasti minta dalilnya kan. Karena itu bagian dari belajar. Lalu kemudian ulama itu menjawab pertanyaan pemuda itu dan disebutkan dalilnya. Dalilnya itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Orang ini tidak percaya dengan Abu Hurairah sebagai perawi hadis, yang hadis-hadis yang diriwayatkan itu hadis sahih atau hadis yang kuat yang bisa diterima. Bahkan dia merendahkan dan mencela sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Belum selesai ucapan dia mencela dan merendahkan Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dan selalu bersama Nabi di akhir-akhir ketika masuk Islam, yang terakhir itu kan salah satunya Abu Hurairah. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, beberapa tahun dia dekat dengan Nabi, mengikuti Nabi pergi kemanapun Nabi pergi, meriwayatkan hadis. Makanya nggak heran kalau Abu Hurairah itu termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Belum selesai ucapan pemuda tersebut mencela dan merendahkan Abu Hurairah, tiba-tiba dari atas jatuh ular besar, Pak. Tidak diketahui dari mana ular itu jatuh, tapi tiba-tiba jatuh tuh ular itu di kerumunan orang yang sedang ngaji. Dan ular itu, ular besar yang jatuh dari atap masjid, semua orang melihat langsung kabur semua, termasuk pemuda itu. Tapi anehnya, lucunya,
Ular itu hanya mengejar pemuda itu. Pemuda itu dikejar terus. Yang lain gak dikejar. Sampai kemudian orang bilang sama pemuda itu, karena dia paling dikejar terus, engkau taubatlah. Tadi ucapanmu itu telah menyinggung Rasulullah. Karena sahabat yang bernama Abu Hurairah engkau rendahkan. Hadisnya engkau hina. Akhirnya pemuda itu mengatakan, saya bertaubat kepada Allah. Tiba-tiba ular pun hilang tanpa bekas. Artinya apa? Jangan sekali-kali merendahkan sahabat yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau ada orang yang mencela-cela para sahabat Nabi, kan ada tuh aliran tuh. Terutama kelompok Syiah. Syiah yang menyimpang itu mencela sahabat-sahabat Nabi. Bahkan Umar bin Khattab dicela. Dan banyak juga para sahabat Nabi dicela. Kenapa? Karena mereka dianggap mengambil haknya Ali bin Abi Thalib terkait dengan kepemimpinan umat. Itu yang kedua. Yang ketiga di sini disebutkan awil ba'sa awil jannata awin nar. Atau mengingkari al-ba'sa, kebangkitan. Karena di antara manusia ada yang enggak percaya adanya hari kebangkitan. Terutama mereka-mereka yang mempunyai pandangan yang disebut dengan ad-dahriyah. Ad-dahriyah itu mengatakan kita ini hidup dengan sendirinya tanpa diciptakan oleh siapapun. Artinya apa? Ateis, anti Tuhan. Dan ketika meninggal pun nanti juga selesai. Tidak ada lagi yang namanya hari pembalasan. Tidak ada lagi yang namanya azab kubur. Itu ada yang seperti itu pemikirannya. Kalau ada di antara kita umat Islam yang tidak meyakini atau mengingkari bahwa nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, ditimbang amalan kita, maka orang yang mengingkari itu keluar dari agama Islam. Atau mengingkari surga, awil jannah, surga. Atau mengingkari neraka. Surga dan neraka ini kekal. Keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, kekalnya surga dan neraka bukan karena dirinya kekal. Tapi Allah yang membuat kekal. Makanya ada orang mengatakan, kalau surga dan neraka itu kekal, berarti ada yang kekal selain Allah. Keliru dia. Yang kekal itu hanya Allah. Yang lain tidak kekal. Tetapi Allah punya kemampuan, punya kekuasaan membuat sesuatu menjadi kekal. Tapi bukan karena zatnya kekal. Tetapi karena Allah buat dia menjadi kekal. Kalau Allah menghendaki dia hancur, dia akan hancur. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, yadkhulunal jannata khalidina fiha. Masuk ke dalam surga dan kekal mereka di dalam surga. Kekalnya surga dan neraka karena Allah membuat surga dan neraka menjadi kekal. Itu perlu dipahami, Pak. Karena banyak orang-orang yang cara berpikirnya keliru. Mengatakan nanti surga dan neraka akan hancur. Kenapa? Karena dia berdasarkan ayat Quran. Kullu syai'in halikun illa wajah. Segala sesuatu akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iya, secara teoritis. Secara prinsip iya, yang kekal hanya Allah. Yang lain tidak kekal, tetapi Allah bisa membuat sesuatu menjadi kekal, termasuk ruh. Ruh. Bapak kalau meninggal, yang hancur apanya? Badannya, jasadnya. Ruhnya mati enggak? Enggak, ruhnya pergi ke alam ruh, arwah. Nanti pada saat ketika hari kebangkitan, ruh dan jasad disatukan. Disitulah kedua unsur yang menjadi unsur manusia itu bisa bergerak, jasad dan ruh, itu nanti disiksa jasad dan ruhnya. Kalau di alam barzah, alam kubur, yang disiksa apanya? Ruhnya. Maka yang sakit ruhnya. Tetapi di dunia yang dominan apanya? Jasadnya. Makanya kita selalu ngikuti jasad. Makan sate, enak nggak Pak? Yang merasakan ruh atau jasad? Jasad.
Makanya kita selalu mengejar sesuatu yang menyenangkan jasad kita. Itu yang kemudian Allah ingatkan, jangan sampai dunia membuat Anda tergelincir. Karena yang paling abadi adalah ruh, spiritual. Ruh itu di dalam bahasa Inggris disebut dengan spirit. Ruhiyah itu spiritual. Jadi hal-hal yang terkait dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya adalah yang bisa membuat seorang murtad dari agama Islam adalah au ka'an yukadziba nabiyan, mendustakan nabi, itu satu. Merendahkan au yastakhiffa bihi, atau merendahkan nabi, para nabi dan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu pernah diceritakan ini. Diceritakan oleh Imam Bukhari. Dan itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Melalui sanad Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi dulu Pak, kata Imam Bukhari, meriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, dulu ada seorang Nasrani yang masuk Islam dan membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dan kemudian menulis untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia murtad kembali ke agama sebelumnya, yaitu agama Nasrani, dan dia menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena banyak orang-orang Islam kalau dia murtad yang dijelek-jelekin itu Islam. Bahkan mereka jelekan itu di hadapan jamaat mereka. Kan kita bisa lihat misalnya artis, beberapa artis tuh membuat persaksian di jamaat gereja murtad dari Islam. Lalu dia menjelek-jelekan Islam, menjelekan Tuhannya orang Islam. Itu ada. Saya nggak perlu sebut namanya. Artis itu siapa? Dan artis itu pernah memerankan peran sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berarti sudah tahu orangnya kan? Tahu lah, nggak usah disebut namanya. Akhirnya film itu nggak laku karena yang memerankan itu murtad kan. Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan ini kan tokoh besar. Ulama besar. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu luar biasa. Menjadi panutan orang-orang Muhammadiyah. Kalau di NU adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi dua tokoh besar yang ini luar biasa keilmuan dan kesalehannya. Nah kalau yang memerankan kemudian murtad kan gak enak amat kan Pak? Gak enak betul. Nah orang Nasrani yang murtad ini dia menghina Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan Muhammad itu tidak tahu kecuali apa yang dituliskan untuknya saja. Perkataan seperti itu dianggap merendahkan Nabi Muhammad SAW. Lalu tak lama kemudian Allah matikan orang itu. Orang-orang pun mengubur orang tersebut. Namun esoknya ternyata jasadnya masih tergeletak di atas bumi. Enggak ada di dalam kuburan. Bumi tidak menerima. Banyak orang mengatakan jangan-jangan ini perbuatan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Mereka gali kuburan tersebut lalu membuang di atas bumi. Menurut mereka. Namun esok harinya ketika mereka sudah menguburkan mayat itu lagi, tiba-tiba mayat itu tergeletak lagi di atas bumi, tidak di dalam kuburan. Lalu mereka sadar, ini bukan perbuatan manusia. Berarti ada sesuatu yang menggerakkan ini. Dan termasuk juga yang menghina Nabi dan ajarannya itu adalah Mustafa Kemal Atatürk, Pak. Sebab tokoh yang dikagumi orang-orang Turki sekuler. Mayatnya itu enggak diterima bumi. Enggak diterima bumi. Akhirnya mayat itu ditaruh di atas batu sampai sekarang itu masih seperti itu. Siapapun yang menghina Nabi, menghina ajaran-ajaran di bawah Nabi, maka matinya seperti itu. Au bimalakin, atau menghina malaikat, Pak. Jangan berani-berani menghina para malaikat, karena di dalam Al-Qur'an ada diceritakan orang yang merendahkan malaikat Jibril. Itu ada. Au yasubbuhuma,
walau ta'ridan, atau mencela nabi serta mencela malaikat walau ta'ridan, meskipun dengan bahasa sindiran. Jadi dengan bahasa sindiran itu dianggap bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Au yaqdhifu Aisyah radhiyallahu anha, atau menuduh Siti Aisyah melakukan perzinahan. Karena dulu pernah ada orang yang menuduh Siti Aisyah berselingkuh, Pak. Anda bisa bayangkan, istri Nabi difitnah oleh sebagian orang, dianggap berzina. Istri-istri Nabi nggak mungkin melakukan hal itu. Sampai kemudian turun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa itu adalah fitnah yang besar, yang dilemparkan oleh orang-orang yang memang tidak menghendaki Islam dan membenci Nabi dan membenci Siti Aisyah. Termasuk istri-istri Nabi yang lain. Kalau kita hina, kita caci maki istri-istri Nabi yang lain, itu bisa dianggap keluar dari agama Islam. Au yadda'in nubuwah, atau dia mengaku sebagai nabi. Karena banyak orang yang mengaku sebagai nabi, apalagi di Indonesia, itu paling banyak. Kalau di luar negeri jarang, Pak. Indonesia ini yang paling subur ngaku sebagai nabi. Siapa? Yang pertama Ahmad Musaddiq. Ada yang namanya Musaddiq sini. Itu nabi itu. Dia adalah pimpinan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Dia ngaku sebagai nabi. Dan ajarannya itu menggabungkan ajaran Islam dan ajaran agama-agama yang lain. Sinkretisme, kalau orang-orang menulis penggabungan ajaran-ajaran agama-agama disebut dengan sinkretisme. Itu yang pertama. Karena Indonesia banyak banget ini, Pak. Saya sebutin satu-satu ya. Kedua, Lia Aminuddin, pernah dengar? Lia Aminuddin ini adalah pimpinan dari Jamaah Salamullah. Dulu sebelum ngaku sebagai nabi dan ngaku sebagai malaikat Jibril, jadi dari nabi jadi malaikat Jibril. Dulu perangkai bunga. Kemudian disesatkan oleh Allah karena dia merasa ada bisikan-bisikan yang datang kepada dia dan dibisikkan oleh setan. Setan menyesatkan manusia bahwa dia sebagai nabi. Jadilah dia, anehnya banyak pengikutnya. Itu hebatnya Indonesia. Yang ketiga, ada namanya Nanang dari Probolinggo, Pak. Kan gak enak kalau kita selawatan nama nabinya Nanang. Allahumma sholli ala Nanang wa ala alihi wa sahbihi. Gak enak kan? Kalau Nabi Muhammad kan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi gak enak. Allahumma sholli ala Sayyidina Nanang. Gak enak kan? Enak gak, Pak? Gak enak banget kayaknya bacanya. Dari Probolinggo. Ada namanya Sensen Komara. Nanti dicek tuh. Banyak sekali, Pak. Orang-orang yang ngaku sebagai nabi. Ada yang bernama Eyang Endet Dedi Mulyana. Kalau nama Dedi Mulyana otomatis dari mana, Pak? Dari Sunda itu. Ada yang namanya Sri Hartati sebagai nabi. Ngaku sebagai nabi. Dari Pekalongan, Jawa Tengah. Mengaku sebagai utusan Tuhan. Dan dia menerima wahyu katanya ketika menderita sakit keras. Tahun 2009. Jadi dia ngaku tuh. Mungkin pada saat dia sakit keras, dia kan ngigo tuh. Namanya orang kalau sakit keras, pasti ada keadaan-keadaan yang membuat dia tuh nggak sadar. Di situ dia merasa mendapat wahyu. Mengaku sebagai nabi. Kalau ada orang yang ngaku sebagai nabi, maka orang itu dianggap murtad kalau dia Islam. Au yusaddiqa mudda'iyaha, atau orang itu membenarkan pengakuan orang itu sebagai nabi. Misalnya apa? Dia ngaku sebagai nabi, kita benerin. Jadi pengikutnya murtad dia, Pak. Maka pengikut-pengikut yang saya sebutkan nabi-nabi palsu itu, maka dianggap keluar dari agama Islam. Orang itu dianggap murtad dan dia disuruh taubat. Kalau dia taubat, maka dia kembali lagi ke dalam agama Islam.
Au ka'an yardha bil kufri, atau dia ridho dengan kekafiran yang terjadi di dalam masyarakat. Dia tidak tentang, tapi dia senang. Kalau kekafiran itu dilakukan oleh banyak orang, itu bisa membuat seseorang keluar dari agama Islam. Ka ikrahi muslimin alaih, atau memaksa orang Islam untuk menyukai, mencintai kekafiran. Jadi dia paksa orang Islam untuk mencintai sesuatu yang bisa membuat orang jadi kafir. Itu dianggap bisa membuat seseorang jadi murtad. Apalagi itu? Au isyaratihi alaihi bi, atau dia menunjukkan orang itu kepada perbuatan yang bisa membuat seseorang menjadi murtad. Au isyaratihi ala kafirin bi alla yuslima wa illam yastarsyirhu. Kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab ini, termasuk dia menunjukkan kepada orang kafir dengan isyarat supaya dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi ada orang Islam, ada orang mau masuk ke agama Islam, dia larang sama dia. Padahal dia meminta nasihat kepada orang tersebut. Wa kaman talqini kafirin kalimatal Islam idza talaba. Atau dia melarang apa? Melarang mengarahkan orang kafir untuk mengucapkan kalimat syahadat apabila orang kafir itu minta kepada orang itu untuk mensyahadatkan dia. Jadi dia enggak mau tuh. Jadi ada orang Pak datang ke dia, saya ini mau masuk Islam, bisa enggak kau tuntun saya? Bisa enggak kau talqin? Karena talqin itu menuntun. Biasanya orang kalau masuk Islam dituntun enggak syahadatnya, Pak? Dituntun tuh. Asyhadu, diikutin asyhadu, alla ilaha, diikutin illallah, dan seterusnya. Itu namanya talqin, menuntun. Tapi pada saat ketika ada orang yang minta ditalqin sama kita, dituntun untuk ngucapin syahadat, kita enggak mau, itu bisa membuat kita keluar dari agama Islam. Aw istihmalihi minhu walau sa'atan, atau menangguh-nangguhkan meskipun sesaat. Misalnya gimana? Misalnya ada orang datang, saya mau masuk Islam, nanti dulu saya masih ada kerjaan. Itu yang menangguhkan tuh. Maka dia bisa murtad, Pak. Kalau ada orang mau masuk Islam, kita lagi kerja berhenti dulu, langsung kita syahadatkan orang itu. Kenapa? Jangan menunda-nunda. Bikhilafid du'a, berbeda dengan doa. Misalnya kita bilang sama orang itu, la razaqahullahul iman, semoga dia tidak diberikan iman kepada orang itu. Itu doa tuh. Au salabahu an fulan al muslim, atau dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Itu doa aja. Itu enggak dianggap bisa membuat seseorang jadi murtad. In arada tasydidal amr, apabila yang dia inginkan itu adalah mempertegas persoalan itu. Karena pernah kan ada makhluk Allah yang sangat zalim, namanya Fir'aun. Fir'aun itu pada saat ketika dia mengejar Nabi Musa, kan ditenggelamkan Allah kan. Pada saat ketika ditenggelamkan oleh Allah, pada saat ketika ruh sudah masuk ke kerongkongan ini, mau keluar, dia bilang kan, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Ada dengar nggak dalam Al-Quran, Pak? Nah, persaksian dia itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat diceritakan malaikat Jibril sampai nyumpel mulutnya itu supaya dia mengucapkan kalimatul ikhlas, yaitu syahadat alla ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, ditutup. Berarti di sini malaikat Jibril enggak mau dia masuk ke dalam Islam. Kenapa? Dosanya kebanyakan. Dosanya itu udah zalimnya, udah tingkat dewa itu, Pak. Mengaku sebagai Tuhan. Tiba-tiba langsung dia mengatakan la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Dia pada saat ruhnya sudah sampai
kerongkongan. Maka pada saat itu la taubata, tidak ada taubat pada saat ketika ruh sudah berada di kerongkongan. Sebelum ruh ada di kerongkongan, taubat itu masih bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Au ka'an yufaddilal waliyya 'alan nabi. Atau orang itu lebih mengutamakan wali ketimbang nabi. Ini banyak nih Pak terjadi. Jadi kalau bicara tentang wali, dia angkat-angkat wali itu, bahkan melebihi nabi. Itu bisa murtad, Pak. Jadi pernah diceritakan, satu hari dikisahkan bahwa ada seseorang tertinggal saat ziarah ke makam Nabi Hud. Tahu Nabi Hud kan? Pernah dengar Nabi Hud, Pak? Pernah dengar? Pernah ketemu? Belum. Saya kira pernah ketemu, luar biasa itu. Nah, ada seorang al-faqih berkata, satu saat aku duduk di satu tempat yang beratap tinggi, tiba-tiba datang Nabi Hud ke tempatku sambil membukukan badannya agar tak terkena atap. Jadi Nabi Hud datang ke orang tuh. Nabi, Bang. Nah, di cerita ini Nabi datang ke orang tersebut. Lalu ia berkata kepadaku, Nabi Hud berkata kepadaku, wahai Syekh, Nabi Hud bilang sama dia, wahai Syekh, jika engkau tidak berziarah kepadaku, maka aku akan berziarah kepadamu. Seakan-akan Nabi lebih rendah daripada wali Syekh. Nah, perkataan seperti itu bisa membuat murtad, Pak. Hati-hati. Jangan cerita-cerita melebih-lebihkan wali ketimbang Nabi. Mana yang lebih tinggi? Wali atau Nabi, Pak? Nabi lah, masih wali sih. Nabi lebih tinggi daripada wali, apalagi Nabi Muhammad SAW. Di sini disebutkan au ka'an yufaddilal waliyya 'alan nabi au yuzawwiza bi'sata nabiyyin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dia membenarkan diutusnya nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada tuh yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad. Siapa? Namanya Ahmad. Dia mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan, ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, datang nanti setelahku, kata Nabi Isa, seorang yang bernama Ahmad. Maka kemudian ditafsirkan, yang dimaksud adalah Mirza Ghulam Ahmad. Kata Ahmad itu dianggap itu mengambil dari ayat Quran, datang nanti setelahku namanya Ahmad. Sementara Nabi dalam Islam namanya siapa, Pak? Berarti bukan Ahmad kan? Nah, itu penafsirannya. Maka hati-hati tuh kalau ada orang yang kemudian mengikuti dan membenarkan bahwa diutus Nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka itu bisa membuat seseorang menjadi murtad. Au ka'an yaqula, atau dia berkata innahu ra'allaha iyanan fid dunya, dia mengatakan dia melihat Allah dengan mata kepalanya sendiri di dunia. Murtad. Au kallamahu sifahan, atau kita ngomong kepada Allah dengan lisan kita. Kita bilang, saya ini habis ngomong sama Allah. Atau dia mengatakan innallaha yahullu fi suratin hasanah. Allah itu menempati dalam bentuk yang terbaik dalam diri manusia. Ini disebut dengan hulul. Allah masuk ke dalam tubuh orang tersebut. Atau dia mengatakan innahu yut'imuhu wa yasqi. Dia mengatakan Allah memberi makan kepada dia dan memberikan minum kepada dia. Bukan dalam pengertian Allah yang memberikan makan kita, bukan. Tapi dia mengatakan Allah kasih makan dia langsung. Allah kasih minum dia langsung. Maka pada saat itu dia akan keluar dari Islam. Au asqata anhu tamyiza bainal halali wal haram. Atau dia tidak bisa membedakan mana halal dan mana haram. Atau dia mengatakan innal abda yasilu ilallahi min ghairi tariqil ubudiyah, bahwa hamba tersebut bisa sampai kepada Allah tanpa ibadah. Makanya jangan percaya, Pak, kalau ada orang jadi wali, masih kecil jadi wali, jangan percaya. Kenapa?
Nggak mungkin dia bisa jadi kekasih Allah tanpa dia melakukan amalan-amalan yang mendekatkan dia kepada Allah. Kalau masih kecil, jadi wali. Bapak percaya? Apalagi ada bahasa wali majzub. Nggak pakai pakaian, nggak pakai apa-apa, dibilangnya wali. Bahkan nggak pakai pakaian aja itu dianggap udah beretika. Orang yang pakai celana pendek saja keluar, pakai kaos kutang, celana pendek. Kalau diriwayatkan hadisnya nggak diterima, Pak. Itu dianggap nggak jaga muru'ah. Kan kita sering dibohongin ini. Makanya hati-hati, Pak. Jangan sampai ada orang-orang yang kemudian membuat kita seperti itu. Saya pernah dengar cerita ya. Cerita itu tadi. Ini mah wali nih. Masuk ngomongnya berantakan, Pak. Kalau ngomong itu setengah mati kita, Pak. Wali nih kalau ngomong mulutnya ampuh. Saya bilang begini, orang jadi kekasih Allah itu harus ada amalannya. Dalam hadis qudsi disebutkan, "Ma taqarraba ilayya 'abdun bin nawafil ba'da maftaratu 'alaihi hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yabsuru bihi wa kuntu yadahu allati yabtisu biha wa kuntu rijlahu alladhi yamshi biha." Itu hadis qudsi. Apa kata Allah? Allah mengatakan, apabila seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, setelah amalan wajib dia lakukan. Jadi yang wajib-wajib wajar dilakukan, tapi ditambah dengan yang sunnah-sunnah, hatta uhibba, sampai aku cinta kepada orang itu, kata Allah, fa idza ahbabtu, kalau saya sudah cinta sama dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan jadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, aku akan jadi mata yang digunakan untuk melihat, aku akan menjadi tangan yang digunakan untuk memukul, dan aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Artinya apa? Wali min auliya illah. Berarti harus apa? Nafilah, laksanakan yang sunnah. Enggak mungkin orang tidak mengamalkan yang sunnah, cuma yang wajib saja bisa jadi wali, enggak mungkin. Yang sunnah dilaksanakan. Apa? Puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Daud, zikir, dan semua amalan-amalan sunnah dilakukan. Nah, yang seperti itu bisa mengangkat dia menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini, innal abda yasilu ila ilallah min ghairi tariqil ubudiyah. Dia mengatakan seorang hamba sampai kepada Allah menjadi kekasih Allah tanpa ibadah. Atau innahu wasala rutbatan saqata biha anhu taklid kasolati wasomi wa ghairihima, atau sampai kepada tingkatan di mana dia tidak lagi perlu melaksanakan sholat, puasa. Anda nggak sholat juga nggak apa-apa, makam Anda udah tinggi. Nah, itu hati-hati. Nggak mungkin orang sampai makam seperti itu kalau dia tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa. Kalau ada yang mengatakan itu, bisa keluar dari agama Islam. Nah, saya pikir karena waktu kita, pembahasan kita sampai di sini, masih ada pembahasan tentang hal tersebut, insya Allah kita akan selesaikan pada pertemuan yang akan datang. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.